kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan merancang bangun keamanan jaringan menggunakan routing dinamik dan statik. Di sini saya menggunakan dua mikrotik. Ya, yang pertama-tama kita tambahkan IP terlebih dahulu. Untuk mikrotik A agar tersambung ke internet. Untuk IP-nya ini tergantung dari ISP kalian ya, dari WiFi. Karena ini menggunakan virtual, jadi ini Bridge. Namun saya tidak memakai DHCP client, melainkan menggunakan static routing. Oh maaf, ada pantas nggak muncul. Nah ini, oke. Nah itu kita tambahkan DNS Google, no remote access request. Lalu kita coba ping Google. Nah sudah tersambung. Nah sekarang setting pada router B untuk internetnya 16.4. Langkah-langkahnya sama. Remote request juga. Nah oke, selanjutnya kita coba buat IP yang kedua untuk klien. Untuk router A IP-nya 250.3.3.3/28. Untuk Ether 2. Dan untuk router B 250.3.49/28. Tuh interface-nya Ether 2. Oke. Setelah itu kita routing dinamik menggunakan RIP agar bisa tersambung, karena tadi berbeda network. Jadi kita harus routing terlebih dahulu. Di sini routingnya dinamis menggunakan RIP. Kita masukkan IP network 1.0 dan tadi IP networknya 32. Oke, 253.32 apply. Oke, ini juga kita masukkan 19.1.0 4. Lalu untuk networknya ini 48 253.48/24 3/28. Nah di sini sudah muncul IP address yang sudah di routing dinamis. Oke, kita cek di sini di routes. Nah di sini sudah tersambung. Sekarang kita coba tes koneksi dari router A ke router B. Ping 250.3.49.
Nah, di sini sudah tersambung. Kita coba router B ke router A. Titik 33. Nah, sudah tersambung. Oke, setelah itu kita buat IP DHCP server untuk router B ke klien. Ini Ether 2 DHCP space-nya, networknya gateway-nya ya benar. Untuk poolnya ini 50 sampai 61 ya. Untuk ini untuk DNS servernya kita tambahkan IP dari router A 200, IP Ether 2 dari router A, karena nanti kita akan membuat web proxy-nya di IP Ether 2 IP router A di 33. Next, untuk listnya ini kita ganti 6 jam. Next. Nah, oke, sudah. Sekarang kita coba terlebih dahulu sambungkan ke klien ya. Ini klien untuk router A. Kita sambungkan secara statik. Oke, 253.34 240 263.33 untuk DNS-nya 8 lalu 250 oke. Di sini sudah tersambung. Tuh klien keduanya ini karena tadi DHCP klien 2 dari router B ke klien 2 ini DHCP, jadi sudah mendapatkan DHCP sepertinya. Nah, ini dapat IP address 3.60. Oke. Nah, di sini masih belum bisa untuk internetan. Nah, karena belum di NAT, kita NAT terlebih dahulu pada kedua router. Pada router A, interface-nya Ether 1, action-nya masquerade, apply. Lalu pada router B juga nah, oke. Setelah itu kita coba ping Google lagi. Nah, sudah tersambung untuk klien satunya. Klien 2 juga sudah tersambung. Oke, selanjutnya kita atur bandwidth speed limitnya pada kedua klien. Caranya kita ke router A terlebih dahulu, QW, simple QW. Nah, untuk namanya terserah. Untuk targetnya kita beri target IP dari klien 1 4. Target uploadnya kita beri 256 KB lalu kita apply. Oke. Untuk klien 2 router B, untuk klien 2 ini kita tambahkan juga
Client 2 tadi IP-nya 253.60. Nah, ini kita 512 sama 512. Apply oke. Nah, sekarang kita tes untuk limit bandwidth-nya pada kedua klien. Pada kita tes di speed test. Untuk klien 1 limitnya 200 KB ya, 0,2 mentoknya. Jadi jadi pada klien 1 sudah berhasil. Nah, oke. Sekarang pada klien 2 512 KB kita tes. Mentok berarti 0,5. Nah, di sini mentok 0,5 ya. Speednya, bandwidthnya. Oke, jika sudah berhasil untuk keduanya, sekarang kita buat web proxy pada router A. Oke, pertama kita konfigurasikan NAT-nya untuk meredirect proxy-nya. Ini chain-nya kita pilih DST-NAT, lalu protokolnya TCP, destination port-nya 80. Ini interface-nya Ether 2. Lalu untuk action-nya kita pilih redirect. Untuk portnya kita tuliskan 3128, lalu apply. Oke. Dan juga pada gak usah, nanti aja. Oke, sekarang kita ke web proxy router A, enable, ganti portnya 3128. Anonymousnya kita nyalakan. Untuk cache administrator bisa diganti, terserah Anda. Nah, ini setelah ini seperti ini kita apply, lalu kita ke tab akses. Nah, di sini kita masukkan destination hostnya, misalnya mengapa.site. Untuk actionnya kita deny, kita tolak ya. Lalu untuk website kedua, misalnya www.idbagus.com. Actionnya kita deny juga, apply. Oke, sekarang kita coba pada klien 1. Apakah berhasil web proxy-nya? Nah, di sini pada klien 1 sepertinya sudah berhasil. Oke. Sekarang untuk klien 2 ini masih bisa. Mengapa.site. Nah, di sini masih bisa. Ide bagus juga masih bisa. Ide bagus masih bisa diakses. Nah, di sini caranya kita tinggal ke router B, lalu kita tinggal tambahkan firewall-nya saja, NAT seperti tadi. Kita tambahkan destination NAT, lalu protokol, destination protokol. Ini interface-nya Ether 2. Nah, ini untuk actionnya kita redirect ke port yang tadi, web proxy, port web proxy dari router A 3128, lalu kita apply. Nah, kita tidak usah menginyeting web proxy-nya.
Oke. Oke, setelah itu kita bentar, kita cek terlebih dahulu. Nah, di sini sudah tidak bisa diakses. Nah, sudah tidak bisa. Kita coba akses lain, misalnya Facebook. Nah, web lainnya masih bisa diakses. Nah, oke. Sekian praktikum dari saya. Terima kasih.